gitu. Memangnya yang membuat para kafir-kafir itu keluar terusir dari negeri ini siapa? Ya kan? Kalimat takbir, Pak. Sekarang mereka-mereka yang nggak ada bertakbir itu merasa paling berhak atas negara ini, negeri ini. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin, Pak, dengan kalangan-kalangan ya yang merasa dirinya paling berhak atas jengkal bumi Allah ini. Makanya sampai ada yang mengatakan, kalau ada orang bilang syariat Islam sudah nggak layak berlaku di Indonesia, di bumi Indonesia ini, sebenarnya kalimatnya sama dengan kalimat berarti kitanya bodoh, Pak, kitanya rela dipecah-pecah. Tapi masalahnya ya boro-boro kita bisa mendapatkan timbal balik seperti itu, ya kitanya sendiri ragu, Pak, dengan syariat itu. Sebagian umat Islam sendiri ragu, Pak, sehingga akhirnya nggak perlu orang kafir di negeri ini yang nolak syariat, Pak. Yang nolak syariat di negeri ini siapa? Hah? Umat Islam sendiri. Itulah iman ya. Iman itu melewati, Pak, batas-batas keluarga, batas-batas bangsa, suku, itu lewat semua, Pak, gitu. Memangnya yang membuat para kafir-kafir itu keluar terusir dari negeri ini siapa? Ya kan? Kalimat takbir, Pak. Kalimat takbir itu yang menyatukan Imam Bonjol dengan Diponegoro sekalipun nggak ketemu mereka. Ya, karena apa? Rohnya sama, rohnya sama. Itu hakikatnya yang memerdekakan kita. Tuh sekarang mereka-mereka yang nggak ada bertakbir itu merasa paling berhak atas negara ini, negeri ini, ya sungguh konyol, Pak, sungguh tidak pantas itu. Ya. Maka kita harus sadar, Pak, posisi kita, ya, kemuliaan kita karena apa? Karena iman kita, karena Islam kita, karena ikatan kita dengan Allah Ta'ala, itu yang memuliakan kita. Makanya dari sekian ajaran-ajaran, nilai-nilai, ya kan, falsafah-falsafah bangsa ini, Pak, pada hakikatnya ya semua itu nggak ada gunanya kalau nggak dikaitkan dengan keimanan, ya, pada hakikatnya. Makanya kita jangan mau dibodoh-bodohin, Pak, dengan kalangan-kalangan ya yang merasa dirinya paling berhak atas jengkal bumi Allah ini, gitu. Ya, yang paling berhak siapa? Ya hamba-hamba Allah yang beriman yang paling berhak. Jangankan jengkal bumi Indonesia, Pak, seluruh bumi ini sepatutnya diwariskan oleh Allah kepada siapa? Min ibadiyas salihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, gitu. Sebab hamba-hamba Allah yang soleh yang paling mengerti bagaimana caranya mengurus bumi Allah dengan cara mengurus yang sesuai dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Makanya sampai ada yang mengatakan, kalau ada orang bilang syariat Islam sudah nggak layak berlaku di Indonesia, di bumi Indonesia ini, sebenarnya kalimatnya sama dengan kalimat berarti Allah sudah nggak layak jadi Rabb di Indonesia ini, gitu. Sebab Allah sebagai Rabb memerintahkan agar syariatnya yang diberlakukan di mana? Dia di bumi Allah manapun, bukan hanya di Indonesia, gitu. Jadi orang yang mengatakan syariat Allah nggak layak berlaku di negeri ini, Pak, dia sama aja bilang berarti di negeri ini Rabbnya nggak pantas Allah, pantasnya yang lain, gitu. Sebab itu paket, Pak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Itu paket, Pak. Menerima Allah sebagai Rabb berarti menerima Islam sebagai din. Menerima Islam sebagai din berarti menerima Islam sebagai syariat yang harusnya diberlakukan. Yang itu berarti menerima Muhammad SAW sebagai teladan, sebagai pemimpin, begitu. Nah, ini yang disebut dengan fondasi-fondasi ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Makanya persaudaraan Islam ini, Pak, sangat dibenci oleh siapa? Oleh syaitan. Dan siapapun yang merupakan satu afiliasi dengan syaitan. Dalam hal ini Yahudi itu satu afiliasi dengan syaitan, Pak. Mereka ini kaum yang dimurkai Allah, kan, al-maghdubi alaihim. Syaitan dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya Yahudi itu diantara program utama mereka adalah memastikan umat Islam itu enggak berukhuwah, enggak bersaudara satu sama lain. Tetapi umat Islam dipecah-pecah, Pak, sesuai dengan, ada yang sesuai sukunya, ada yang sesuai bangsanya, ada yang sesuai dengan ya jenis kelaminnya, ya kan, ada yang sesuai dengan sosial ekonominya, ya kan, pendek ada dipecah-pecah. Karena yang namanya memecah-mecah manusia itu sarana paling enak untuk nantinya menguasai. Makanya ada sebuah teori namanya apa? Divide et impera. Pecah-pecah
sehingga mudah menguasai gitu. Nah kitanya bodoh Pak, kitanya rela dipecah-pecah, kitanya rela mencari berhala-berhala selain Islam untuk menjadi penyebab persatuan kita. Gak ada Pak penyebab persatuan yang sesungguhnya kecuali al-Islam, kecuali ajaran Allah Ta'ala. Karena apa? Karena memang sumbernya dari situ, sumber sebab kesatuan kita, persatuan kita, persaudaraan kita, bukan yang lain Pak. Yang lain itu apa ya? Kadang-kadang saya berpikir, sebagian umat Islam ini di negeri ini kayak semacam ragu-ragu Pak sama orang-orang kafir di negeri ini, sehingga merasa harus ada satu sebab yang menyatukan dia sama orang kafir di negeri ini. Padahal mestinya kita ya udah tampilkan aja ukhuwah Islamnya kita Pak. Kenapa? Kalau ukhuwah Islamnya itu tampil di negeri ini, secara otomatis negeri ini menjadi negeri yang aman Pak. Sebab ajaran Islam tidak mengajarkan bahwa kepada orang kafir kita boleh zolim. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Makanya ada konsep namanya kafir zimmi ya Pak ya, kafir yang tunduk kepada pemerintahan yang mengatur pemerintahan dengan syariat Allah. Dan orang-orang seperti ini harus dilindungi Pak, harus. Tapi ada timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Mereka membuktikan loyalitas mereka kepada negeri yang diatur oleh aturan Allah Ta'ala itu, dengan cara mereka bayar pajak yang semestinya namanya jizyah Pak. Jizyah, pajak orang non muslim tinggal di negeri muslim. Kalau mereka konsisten melakukan itu, kita wajib melindungi mereka, melindungi nyawa mereka, melindungi harta mereka, melindungi hak-hak ibadah mereka. Itu wajib kita lindungi, kita pastikan. Tapi masalahnya ya boro-boro kita bisa mendapatkan timbal balik seperti itu. Ya kitanya sendiri ragu Pak dengan syariat itu. Sebagian umat Islam sendiri ragu Pak dengan syariat sebagai solusi kehidupan yang semestinya. Ya saking apa? Saking dahsyatnya ya kesesatan yang sudah disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam, sehingga akhirnya nggak perlu orang kafir di negeri ini yang nolak syariat Pak. Yang nolak syariat di negeri ini siapa? Umat Islam sendiri. Makanya orang kafirnya udah ongkang-ongkang kaki sekarang Pak. Ya udah sampai ke titik keberhasilan.